Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Oktanur Fiza, NIM 1914020103. Kelas PBAC, mata kuliah Hadis Tarbawi, dosen pengampu Ustadz Dr. Muhammad Bashiruddin, MA. Baiklah, di sini Irma akan menjelaskan materi pembahasan kelompok 4 tentang tingkah laku terpuji. Poin yang pertama, baik buruk seseorang tergantung kepada akhlaknya. Akhlak terpuji adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Akhlak terpuji dilahirkan dari sifat-sifat yang terpuji pula. Sifat terpuji yang dimaksud adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, taat beribadah, senantiasa mengharap ridha Allah, tawadhu, taat dan patuh kepada Rasulullah, bersyukur atas segala nikmat Allah, bersabar atas segala musibah dan cobaan, ikhlas karena Allah, jujur, menepati janji, qanaah, khusyuk dalam beribadah kepada Allah, mampu mengendalikan diri, silaturahmi, menghargai orang lain, menghormati orang lain, sopan santun, suka bermusyawarah, suka menolong kaum yang lemah, rajin belajar dan bekerja, hidup bersih, menyayangi binatang dan menjaga kelestarian alam. Dalam sebuah hadis yang artinya, aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasannya, Nabi menjamin bagi semua umat muslim akan mendapatkan rumah di surga yang paling atas. Maksudnya adalah derajat kita akan tinggi di surga, namun dengan syarat memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukil sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu kesempatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabatnya, lalu memberi petuah yang menggetarkan hati, yaitu, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalimat yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah At-Sasarun dan Al-Mutasyadikun serta Al-Mutafaihikun, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katakanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Jangan percaya kepada orang yang banyak cakap tapi minim amal atau tidak sesuai dengan lakunya. Dalam surah Asy-Syif ayat 2-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura makta 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu menyatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Al-Mutasyadiqun atau orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain adalah merupakan golongan kedua yang dibenci Nabi Muhammad SAW. Orang yang berlagak fasih dengan tata bahasa yang menakjubkan. Jika bicara, bumbunya berlebihan hingga tak sesuai kenyataan. Lihai dalam bertutur kata, tapi hanya ingin dapat pujian.
Tidak jarang pula bahasanya indah namun berbisa atau menghinakan. Ia pun susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dan diri manusia adalah hati, wadah, akal, pengendali dan hawa nafsu. Jika hati kotor, yang keluar dari lisan pun kotor. Jika baik, yang keluar dari ucapan juga baik. Firman Allah yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surah yang ke-91 ayat 8-10. Dan golongan yang ketiga yaitu al-mutafaihikun. Golongan yang sangat dibenci Nabi SAW, yaitu orang sombong atau angkuh. Kesombongan pertama adalah ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, lalu ia pun dikeluarkan dari surga. Surah kelima ayat 29-35. Fir'aun yang mengaku Tuhan akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun yang pongah karena harta kekayaannya dilenyapkan ke perut bumi. Raja Namrud yang menyetarakan diri dengan Allah justru dimatikan seekor nyamuk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran ayat 258. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari Irma Oktan Nurfiza, NIM 1914020103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.